Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nima Denanda Maharani, NPM 227555147. Di sini saya akan menjelaskan tentang akuntansi pendapatan. Definisi pendapatan LRA. Apa sih pendapatan itu? Pendapatan adalah semua penerimaan rekening kas umum negara atau daerah yang menambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah dan tidak perlu dibayarkan kembali oleh pemerintah. Lalu ada klasifikasi pendapatan LRA. Klasifikasi pendapatan LRA ini ada 3: pendapatan asli daerah atau PAD, pendapatan transfer, lalu lain-lain pendapatan daerah yang sah, seperti pendapatan asli daerah, yaitu pendapatan pajak daerah, pendapatan retribusi daerah, dan lainnya. Lalu pendapatan transfer pemerintah pusat ke dana perimbangan, seperti dana bagi hasil pajak, dana bagi hasil sumber daya alam, dana alokasi umum, dan dana lainnya. Prinsip akuntansi pendapatan daerah atau LRA. Pendapatan secara umum diakui pada saat telah disetor ke rekening kas umum daerah. Koreksi atas pengembalian pendapatan yang sifatnya tidak berulang atas pendapatan tahun berjalan dicatat sebagai pengurangan pendapatan, sedangkan koreksi atas pengembalian pendapatan periode sebelumnya dicatat sebagai belanja tidak terduga yang mengurangi saldo anggaran. Lebih pada periode ditemukannya koreksi pengembalian yang sifatnya normal dan berulang atas penerimaan pendapatan periode berjalan atau sebelumnya dicatat sebagai pengurangan pendapatan. Akuntansi pendapatan dilaksanakan berdasarkan asas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto dan tidak mencatat jumlah netonya setelah dikompensasikan dengan pengeluaran. Ada klasifikasi pendapatan LO. Ada 3, yaitu pendapatan bukan pajak LO, pendapatan hibah LO, dan pendapatan lainnya. Definisi pendapatan LO: hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambahan ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali. Selanjutnya, di sini ada prinsip akuntansi pendapatan daerah LRA. Pendapatan LO diakui saat timbulnya hak atas pendapatan LO. Pendapatan yang diperoleh berdasarkan peraturan perundang-undangan, pendapatan yang diperoleh sebagai imbalan atas suatu pelayanan yang telah selesai diberikan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Lalu pendapatan direalisasi atau adanya aliran masuk sumber daya ekonomi untuk mengakui pendapatan LO yang berupa hak yang telah diterima oleh pemerintah tanpa didahului adanya penagihan. Selanjutnya di sini ada kode akun LRA dan kode akun LO, di mana kode akun LRA yaitu laporan realisasi anggaran, kode 4 menunjukkan pendapatan LRA, kode 5 menunjukkan belanja, kode 6 menunjukkan transfer, kode 7 menunjukkan pembiayaan. Selanjutnya, kode akun LO
laporan operasional. Kode 8 menunjukkan pendapatan LO, kode 9 beban. Berikut ini pencatatan pendapatan yang diterima PPKD Jurnal LO, yaitu RK PPKD pada pendapatan LO. Lalu jurnal RLA, perubahan SAL di debit pada pendapatan LRA di kredit. Selanjutnya, pencatatan pendapatan yang diterima SKPD saat penerimaan jurnal LO-nya. Kas di bendahara penerimaan debit pada pendapatan LO di kredit. Jurnal RLA-nya, perubahan SAL di debit pada pendapatan LRA di kredit. Pencatatan pendapatan yang diterima SKPD saat penyetoran ke PPKD, jurnalnya RK PPKD di debit pada kas di bendahara penerimaan di kredit. Selanjutnya, penyajian. Pendapatan LRA disajikan di laporan realisasi anggaran atau LRA. Sedangkan pendapatan LO disajikan di laporan operasional atau RO. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang akuntansi piutang. Akuntansi piutang. Piutang adalah hak tagih pemerintah kepada pihak lain yang belum diterima pembayarannya. Hak tagih tersebut bisa berasal dari kewenangan Pemda, misalnya untuk memungut pajak daerah, restribusi daerah, atau hak tagih karena memberikan pinjaman kepada pihak lain. Selanjutnya di sini ada jenis piutang. Yang pertama ada piutang pendapatan. Piutang pendapatan itu adalah piutang atas pendapatan pemerintah yang berupa, yang pertama ada piutang pajak, yang kedua ada piutang distribusi, yang ketiga piutang hasil kekayaan daerah yang dipisahkan, yang keempat piutang lain-lain PAD yang sah, yang kelima piutang transfer pemerintah pusat, yang keenam piutang bantuan kekayaan, yang ketujuh piutang hibah, yang ke-8 piutang pendapatan lainnya. Jenis piutang yang kedua yaitu piutang lainnya. Yang termasuk piutang lain-lain adalah bagian lancar tagihan jangka panjang. Selanjutnya, pengakuan piutang. Piutang diakui setelah diterbitkan surat ketetapan atau telah diterbitkan surat penagihan dan telah dilaksanakan penagihan. Selanjutnya, di sini ada pencatatan dari piutang, di mana piutang di debit pada pendapatan LO di kredit. Penyajian disajikan sebagai aset lancar di neraca sebesar nilai yang jatuh tempo dalam tahun berjalan dan akan ditagih dalam 12 bulan ke depan berdasarkan surat ketentuan penyelesaian yang telah ditetapkan. Disajikan sebagai aset lainnya terhadap nilai yang akan dilunasi di atas 12 bulan berikutnya.
Aset lancar diungkapkan pula dalam catatan atas laporan. Baik, sekian dari penjelasan saya tentang akuntansi pendapatan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.